Semoga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil menunggu alhamdulillah al-fadil daripada kita Syekh Al-Jalali sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita mulai dari taklim ini dengan mengawali daripada salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin para bapak dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita menerima pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Syarifuddin Al-Jabari, mari sama-sama kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk mahabbah cinta kita kepada baginda Rasul, seraya mengharapkan syafaat kelak yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid alim wa taqaddam wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ifadika wa asrafil awfalik as'adil arabi wal ajam wa imami tayyibati wal haram وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل علي والقدر كريم ساداتنا وأئماتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا ودارتها تعطي على حسب الإسلام في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمكم الله وأدام نفع به وببركة علومه في دارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. سننها قبل الدخول فيها شيئان. Hadirin segenap jamaah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kumpulnya kita di majlis ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan kita mencurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani. Kita masuk pada pembahasan sunnah-sunnah sebelum masuk sholat. Kemarin kita sudah bahas tentang masalah rukun-rukunnya sholat. Sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa mempraktekannya dalam ibadah sholat kita sehari-hari. Ini kita masuk sunanuha, adapun sunah-sunahnya sholat qabla dukhuli fiha, sebelum masuknya fiha di dalam sholat, syai'ani ialah dua. Jadi sebelum masuk sholat ada dua sunahnya itu. Al-awwalu al-adhanu, yang pertama adzan. Fikih. Halaman berapa? Halaman berapa kan? Nomor 34. Bawah. Yang bawah. Iya. Ada. Dari bawah. Wa sunanuha, dan adapun sunah-sunah salat qabla dukhuli fiha, sebelum masuk fiha di dalam salat, syai'ani ialah dua perkara. Jadi sebelum masuk disunahkan, ya. Al-awwalu al-adzanu, yang pertama disunahkan adzan. Wa huwa, dan adapun adzan lugatan menurut bahasa al-i'lamu. Adzan itu menurut bahasa i'lam, ngasih tahu. Ngasih tahu maksudnya waktu sholat. Jadi kalau zaman sekarang mah nggak usah puyeng, memang udah ada jadwal sholat ya, biasa di HP di mana udah ada. Jadi intinya orang sebelum masuk sholat itu disunahkan adzan. Adzan itu menurut bahasa ngasih tahu nih bahwa ini udah masuk sholat. Dan adzan itu termasuk sunnah yang sangat dianjurkan. Orang yang adzan itu pahalanya besar. Karena apa? Karena ngasih tahu orang udah masuk sholat. Zahirnya adzan itu panggilan muadzin, kan muadzin yang adzan. Adzan itu pekerjaannya, muadzin itu orangnya. Orang muadzin seorang itu pahalanya gede, karena dengan dia adzan orang melaksanakan sholat, sehingga adzan itu juga harus tertib. Artinya yang adzan makhrajnya bagus agar didengar juga enak.
Kalau yang adzan suaranya sember, pecah, ya kan? Orang dengarnya pusing. Ini adzan suaranya kagak ada yang bagusan apa? Hah? Aki-aki juga ada yang bagus. Ya. Kan adzan bukan pakai gigi, Pak. Adzan pakai suara. Kalau pakai gigi agak bunyi, ya kan? Emang dia udah metik, ya kan? Pakai suara. Ya artinya suara yang makronya bagus. Ya. Yang adzan sih bagus. Tapi kalau kita ada adzan, kan saya apal adzan siapa di sini? Apal saya, olah apal suara dia mah rada-rada begitulah, garing dia. Ya kalau pas subuh suaranya saya tahu, ya kan. Iya udah Pak. Tahu saya apal itu. Sahabat saya paham juga, ya meskipun jarang ajannya, ya kan. Tapi saya tahu tuh suaranya. Tapi kalau orang yang adzan suaranya nggak biasa yang ada di sini, orang luar pas dia mau sholat nggak ada yang adzan, di adzan suaranya lebih bagus dari muadzin yang ada di musola ini. Orang pasti nanya, terutama emak-emak, siapa tuh yang adzan ya? Iya, kagak mungkin. Wah cakep amat suara itu. Mama nanya tuh, tumben siapa tuh ya? Iya gitu. Masalah bukan dia mah. Subur, wah bukan, ya, bukan dah. Itu orang pasti nanya itu siapa yang adzan, cakep banget. Kayak waktu ada santri Qur'ani ya. Ya dia kan memang santri memang Qori ya. Jadi kalau ada yang adzan tuh orang, ya Allah cakep apa suaranya. Bukannya Pahala yang adzan nggak cakep. Iya. Cuman karena dia jarang gitu loh, jarang terdengar suaranya, terkesan itu bagus. Padahal biasa aja. Adanya dari awal sampai akhir sama ya. Karena tidak biasa orang bertanya siapa yang adzan. Jangan adzan jadi orang di bahan omongan. Dulu ada yang adzan di sini, ya kan. Tamu saya bilang, "Sat, yang adzan ada yang lain." Iya, masa lalu. Iya. Orangnya sih udah jarang ke masjid, musola ya. Paham nggak? Ya udah, jangan disebutin namanya. Wa syar'an dan syara' dzikrun makhsusun lil i'lami bidukhuli waqti sholati mafrudatin. Adzan itu zikir khusus untuk mengetahui masuknya waktu sholat fardu. Sunahnya sholat fardu Pak. Sholat sunnah yang enggak disunahin. Misalnya Bapak mau sholat qobliyah dhuhur, ya, atau sholat duha, ya, adzan masjid meskipun dia pakai speaker nggak disunahkan kalau sholat sunnah. Yang disunahkan sholat fardu. Kenapa? Masuknya waktu sholat fardu dikasih tahu dengan adzan. Kalau sholat duha, istikharah, taubat, nggak usah pakai adzan, nggak usah, langsung aja sholat duha. Makanya adzannya itu sebelum masuk sholat. Zuhur jam 12, adzan 11. Pasti RT datang, umur gua datang. Kata dia, kayak nyautin, habis gua adzan jam waktu sholat, gua pada datang laman gua adzannya. Ada kayak di HP dikirimin ya, lu kan adzan waktunya udah beberapa orang, lampungan gua adzan belum waktunya pada datang semuanya lo. Sampai RT-nya pada datang ya, banyakan aja. Ya. Lafaznya khusus. Ya. Meskipun nanti ada bab adzan khusus ya, nanti kita bahas. Dan sunnahnya itu adzan itu bukan begini nih, adzan bukannya tegak doang. Sunnahnya yang nama adzan tangannya di sini. Untuk apa? Untuk biar napasnya lebih panjang.
Coba kori-kori itu. Kalau udah begini nih Pak nih, Muammar atau siapa aja, ini pasti bacanya panjang. Udah panjang, intonasinya tinggi. Makanya nahan bil. Rata-rata saya Muammar atau Sidik, ya, atau ibadah apa Ustadz Ainul siapa yang di Garut aja. Itu kalau udah begini Pak, itu satu ayat yang dia baca panjang, terus naik turun tinggi, itu begitu. Itu untuk apa? Untuk menahan kita bisa napas agak panjang. Dan disunahkan ketika hayya 'alas shalah, disunahkannya pipinya kanan. Hayya 'alas shalah. Dan ada nama tarji' fil adzan. Jadi sebelum si adzan itu memandangkan lafadznya, itu ngomong dulu di dalam hati. Misalnya gini, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia ngomong lagi, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar, ada tarji, hati mengulang kembali lafaz yang diucapkan tapi dalam hati. Hayya 'alas shalah, ha besar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kiri. Makanya antara azan sholat Jumat nih pertama sama azan kedua beda. Jangan azan pertama sama kedua tingginya panjangnya sama. Kalau azan kedua sholat Jumat lebih pendek. Kalau yang pertama kan macam-macam ya orang azan ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau azan kedua mah jangan begitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha, lebih pelan dan lebih pendek. Kalau yang sholat tinggi. Jadi kalau azan pertama sama azan kedua sangat berbeda. Kalau dia ngaji dia pasti ada orang azan pertama sama kedua sama kan lagi lama kan. Coba udah azan pertama, azan kedua sholat Jumat mau khotib naik, mau coba panjangnya sama Pak. Itu lama Pak. Itu berarti dia belum ngaji. Kalau dia ngaji azan kedua Jumat enggak boleh panjang. Enggak boleh itu bukannya enggak boleh, artinya harus ada perbedaan antara azan pertama sama azan kedua. Tuh imam kesel tuh, lama banget panjang lagi. Udah pertama kan, kenapa kalau sukanya panjang Pak? Hayya 'alas shalah. Kalau panjang banget. Terlalu panjang jadi makruh Pak. Terlalu panjang nih, makruh. Jadi kalau kata guru tuh azan mah jangan terlalu panjang, yang biasa aja gitu. Meskipun dia suaranya bagus, lebih dipendekin, jangan abang-abang napasnya panjang. Ya kan, dikedet terus ya kan. Biar orang bilang, "Wih, suaranya keren tuh," jangan. Niat azan itu kan ibadah. Jadi jangan sampai azan kita itu menimbulkan sifat pengen nunjukin bahwa suara saya bagus, suara saya panjang, cakep, jangan. Karena niatnya udah begitu, niatnya udah pengen pamer suara gitu. Memang ada yang punya suara dia mahal, mahal suaranya, makanya jarang dikeluarin dia mah. Iya, dia mah urusan pembersihan suaranya keluar. Iya. Wasani wal iqamatu
yang kedua iqamah. Wa huwa masdarun aqama yuqimu iqamatan. Summa sumya bihi, kemudian dinamakan apa itu iqamah bihi dengan masdar al-dzikrul makhsusu, adalah zikir yang khusus, li'annahu, karena sesungguhnya zikir khusus itu yuqimu ila sholati, untuk didirikannya apa itu zikir maksus ila sholati, kepada melaksanakan sholat. Nih lihat nih, wa innama yushra'u kullum minal adzani wal iqami lil maktubah, dan adapun disyariatkannya setiap dari azan dan iqamah itu lil maktubah, bagi sholat fardu. Yang disunahkan sholat fardu ya. Jadi yang enggak sholat fardu tidak disunahkan. Dan qomat itu juga masih disunahkan ketika kita mau menjalankan sholat. Misalnya pulang dari mana-mana, datang jam 4:30 di rumah, sholat atau asar ya, itu masih disunahkan apa? Qomat. Wal iqamah tusannul iqamatu inda iqamatis shalah, disunahkan qomat juga ketika dia mau menjalankan sholat. Sholat wajib ya, di rumah nih 4:30 baru datang dari mana-mana, sholat asar qomat, Allahu akbar, la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, itu sama, baru sholat. Tidak usah ajan, tidak usah, qomat aja. Seperti bapak nih, kita ngadain nih, kita pergi keluar kota, kita memakai jamaah takdim dan jamaah takhir misalnya, tapi nggak kosor, jamaah aja. Misalnya maghrib, isya dikerjakan di semas maghrib ya, isya dikerjakan di maghrib, jamaah takdim tuh. Habis maghrib selesai, assalamualaikum warahmatullahi, kan? Itu qomat lagi. Siapa yang qomat, kan? Untuk menjalankan sholat isya jamaah takdim, masih disunahkan untuk menjalankan yang namanya qomat ketika kita mau menjalankan sholat fardu. Kalau sholat duha tidak usah qomat, karena dia kan bukan wajib, sunnah. Sholat tahajud malam tidak usah, witir tidak usah qomat. Yang disunahkan adalah adzan ketika masuknya sholat ya. Wa sunnanuha, dan adapun sunnah-sunnah sholat tadi sebelum ya, ba'da dukhuli fiha, setelah masuk sholat, ini namanya sunnah ab'an. Yang disebutkan di sini yang dua sunnah ab'an. Kalau sunnah hayat tidak disunahkan sujud sahwi. Banyak nanti kita bahas sunnah hayat. Dan sunnah abad pun andai kata tertinggal atau lupa, ada dua kemungkinan. Kalau ingatnya ketika di dalam sholat, maka sunnah sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Saya ulangin, kalau ingatnya sunnah abad tertinggal masih di dalam sholat, maka sunnah sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau ingatnya ba'da salam, assalamualaikum, baru ingat, perasaan tadi enggak baca kunut, kan? Atau perasaan tadi enggak mendengar surat apa sunnah tahiyat awal. Ketika habis salam ingat sujud sahwi, berapa kali sujud sahwi? 2. Boleh baca, bapak baca, boleh saya boleh subhana rabbiyal a'la, boleh. Doa sujud bapak baca, boleh. Atau subhana man la yanamu wa la yasmu, itu juga boleh. Tapi kalau udah beli nasi uduk dulu, anterin bini ke pasar ya, di pasar yang ya Allah mah, papa belum sholat sujud sahwi, mengapa? Tadi sholat subuh nggak pakai kunut, papa pulang dulu ya. Jangan nganterin bini ke pasar pakai pulang dulu, pengen sujud sahwi itu nggak usah. Kalau masih ada tempat sujud, tempat sholat, masih jadah belum kemana-mana, masih duduk begini nih,
ingat langsung sujud sahwi. Tapi kalau udah pergi dulu, di depan burung dulu, ya kan? Ya udah belanja ke pasar nganterin bini, nggak usah. Kenapa? Karena itu dianggap sudah lewat waktunya. Ya. Kalau dilakukan dari sudah lewat, biarin aja nggak apa-apa. Ya. Wa sunnanuha, dan adapun sunnah-sunnahnya salat ba'da dukhuli, setelah masuk fiha dalam salat, syai'ani, ada dua. Al awwalu at-tasyahhudul awwalu, yang pertama tasyahud awal. Itu sunnah apa, Pak? Jadi andai kata bapak pernah ngerjain, nggak usah khawatir, lanjutin aja rakaat ketiga. Atau ya rakaat ketiga, jangan pakai turun ya. Kalau tasyahud awal enggak dikerjakan, lanjut aja rakaat ketiga. Ingat dia, oh iya enggak awal nih ya, tas sebelum salam sahwi. Jangan kalau bapak udah tegak, bapak turun jadi batal, Pak. Bapak tegak, Allahu Akbar, udah tegak nih, rakaat ketiga, bapak turun lagi. Ingat ya, belum pas naik rakaat ketiga angkat tangan nggak? Hah? Angkatnya nih? Ragu banget sih, angkat nggak ya? Ya tangan saya angkat. Maksud saya yang salah itu kalau rakaat ketiga angkat nggak? Angkat, ya kan? Habis tasyahud awal angkat. Allahu Akbar. Enggak. Nah kalau banyak batal. Kalau batal. Tapi kalau udah ingat ya, ingat tasyahud awal nih, terusin aja rakaat ketiga, nggak usah turun. Karena ketika dia berdiri rakaat ketiga itu jadi wajib, berdirinya kan rukun. Nah dia turun lagi belain sunnah, kan tasyahud awal sunnah, jatuhnya bawa batal, kudu ngulang lagi. Yang bahaya imam. Ya, lah imam naik ke atas, turun lagi, karena di subhanallah sama makmum-makmumnya yang ngajinya belum selesai. Iya, di kudeta. Enggak semuanya orang imam keliru di subhanallah, Pak. Bapak harus lihat dulu posisinya. Kalau imam udah berdiri rakaat ketiga, enggak usah subhanallah, Bapak ngikut aja ke atas. Ikut ke atas. Justru Bapak dosa. Gara-gara bapak tuh imam turun. Panik. Karena subhanallah banyak banget turun, Pak. Panik. Ya. Jadi batal sholatnya. Gara-gara bapak subhanallah dia turun. Yang subhanallah begini, salah dia ngapa dia turun begitu. Ya enggak juga. Artinya lihat kalau udah posisi udah tegak, Pak, enggak usah. Tapi kalau masih nonggeng, bapak udah bangun duluan nih. Wah, bapak duduk dulu nih, bisa gini. Ini bapak, imam kenaikan ya. Imam nih. Allah. Nah, si bapak mau gini dulu nih. Imam udah nonggeng nih. Belum begini ya. Masih kayak ruku. Nah, bapak yang udah negara duluan, imam udah naik nih. Subhanallah, subhanallah, boleh? Karena masih nonggeng, Pak. Berarti imam boleh, oh iya belum ya turun. Tapi kalau udah berdiri begini, bapak ngeliat jangan di subhanallahnya, biarin aja, kan sunnah punya. Kalau bapak subhanallah yang ketuanya, bendahara, sekretarisnya, sekretarisnya semua subhanallah, turun lagi ke bawah jadi batal, gitu loh. Ya paham ya? Jadi lihat aja dulu imamnya. Jadi makmum nggak usah repot, imam naik aja. Yang nggak usah ribet. Bapak bertahan nih, duduk tahiyat awal, imam berdiri. Ya, terus ruku, itidal, sujud, bapak batal. Justru bapak yang batal. Kenapa? Bapak udah ketinggalan banyak rukun sholat. Lu ngapain manteng di situ? Lah berarti kalau imam sampai turun ke bawah kan rakaat ketiga. Nah ini masih tahiyat awal juga, ya kan? Belum naik, batal. Yang batal makmum.
Gitu. Jadi jangan semuanya subhanallah. Dulu kasusnya saya pribadi Pak, itu hari Sabtu ngaji di Baitur Rahman, saya ngajar babnya bab sholat Idul Fitri ya. Hari Sabtu ya. Seminggu kemudian saya jadi khotib Idul Fitri berada di Masjid Baitur Rahman. Kasusnya rakaat kedua sholat Idul Fitri saya nggak baca takbir. Tuh, kebetulan saya lupa Pak, lupa. Ya, pertama 7, yang kedua kan 5 ya. Iya. Saya langsung Fatihah. Nah, yang jamaah yang posisi di belakang saya itu jamaah yang ngaji minggu kemarin Sabtu pagi. Bahasnya sholat Idul Fitri. Kalau imam rakaat kedua nggak baca takbir, nggak usah disubhanallahin. Apalagi udah baca Fatihah setengah. Jangan, diemin aja. Dan ketika saya lupa langsung Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan saya nggak baca takbir, ya kan? Makmum di belakang habis ngaji seminggu yang lalu bab ini. Pas rapi saya sholat istirahat di samping tuh, ya kan? Ini. Lah Ustaz minggu kemarin kita bahas masalah sholat Idul Fitri, ya kan? Lupa, ya kan? Sekarang Ustaz yang lupa. Jadi saya ngajar kalau baca imam udah baca Fatihah enggak usah di subhanallah. Justru kalau imam udah baca Fatihah separoh lalu balik lagi ke Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lah imam jadi batal. Kenapa? Karena baca Fatihah itu rukun, baca takbir 5 sunnah. Kasusnya sama tuh Pak, Bapak udah beli ke atas, turun lagi, udah baca Fatihah, suruh balik lagi takbir, batal. Kenapa belain yang sunnah, ninggalin yang wajib? Ya meskipun jarang terjadi, tapi kalau tahu ilmunya kan enak, gitu. Enggak semua orang harus disubhanallahin. Gitu. Wasani al-kunutu fi subhi, yang kedua kunut waktu subuh. Itu masih pertama yang besar itu Muhammadiyah. Ketika saya mengisi kajian subuh, dia tidak pakai kunut. Saya baca kunut saja. Sami Allahu liman hamidah. Tidak usah angkat tangan saya. Kenapa? Karena saya pas masih sebagai imam. Kan yang jadi bahan ini kan mau pakai kunut nih kan. Gini aja. Allah, dia tuh sampai bawah kunut saya selesai. Kunut saya selesai. Andai kata kita pun, saya pernah terjadi juga itu, tapi saya belakang Pak. Kalau belakang enak. Sami Allah, nggak perlu kan, saya pun aja Pak. Tuh loh. Sholat terawih 4-4-3. Saya suruh jadi imam, tidak mau, karena 4-4-3. Iya, itu namanya pola 4-4-3. Strikernya 3. Nah akhirnya saya apa Pak? Saya sholatnya di pinggir Pak. Lempengan dia ibaratnya rakaat kedua ketiga kan aja, kan 4 rakaat tapi ndak pakai tahiyat awal. Lempengan ibadat dia naik rakaat ketiga, saya mau duduk. Allah, saya di ke atas. At-tahiyyatu. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik ke atas. Baik, bismillahirrahmanirrahim, naik ke atas. Kalau saya sama-sama 4-4-3, berarti saya kagak paham. Saya paham itu dasar hadisnya. Nggak kuat kalau 4-4-3 pakai riwayat Aisyah. Karena Aisyah itu meriwayatkan Nabi di Ramadan sama di Ramadan sholatnya 11. Tarawih itu hanya ada di Ramadan, di luar Ramadan tidak ada. Sholat apa yang di Ramadan dikerjakan, di luar Ramadan dikerjakan? Sholat apa? Hah? Apa? Witir. Di Ramadan ada witir. Di Ramadan ada witir, di luar ada witir. Berarti sholat witir. Ya. Dan sholat yang 4-4-3 itu sudah dinasakh dengan hadis. Ada nasakh itu ada hadis dengan hadis, Quran dengan Quran.
hadis dengan Quran. Artinya apa? Hukumnya diganti, nasakh itu diganti. Artinya hadis yang riwayat Aisyah dinasakh diganti, hukumnya dengan riwayat sholatul lail masna masna. Salat malam itu dua. Itu tarawihnya 4-4-3. Itu 4-4-3. Iya. Saya tanya sama pengurusnya, ente 4-4-3 pakai hadis yang mana? Pakai hadis mana? Saya kagak tahu Pak Ustaz. Lu kagak tahu ngapain buat lu pakai 4-4-3. Jadi dia 4-4-3. Ente tanya 4-4-3 riwayat siapa? Enggak tahu Pak Ustaz. Kok kagak tahu? Lu nggak tahu ngapa pakai 4-4-3? Ini kan dari dulu begini terus, ikan nggak ada perubahan. 4-4-3. Saya tanya Pak Ustaz dari situ, nggak tahu juga. Saya bilang juga tahu ngapain. Ini dia dulu begini. Kalau salah ngapa lu kayak terus? Dia ngepas kalau hadis riwayat Aisyah digunakan sebagai dalil 4-4-3, nggak bisa. Baut sama apa ya? Subi kadang bautnya 12, ininya 14 loh, enggak. 14 dong, iya, baru bisa. Enggak pas itu loh. Enggak pas menggunakan dasar hadis 4-4-3 dengan riwayat Aisyah. Karena Aisyah itu beliau sholat witir. Gimana 4-3? Ente bacanya di hadis terjemahan sampai bodeg lu nggak bakal paham. Kenapa? Karena secara kontekstual. Kalau hadis itu jangan megang matan, megang isyarat. Karena dalam isyarat itu ada penjelasan ahli hadis, ulama hadis, ada asbabul wurud. Sebab-sebab kenapa hadis dikeluar itu banyak riwayatnya. Kalau cuma terjemahan doang ya segitu doang dia tahu. Ya, makanya perlu megang isyarat bagi mereka-mereka ini, yang mereka-mereka yang ngerti. Masjid enggak sah untuk sholat Jumat. Kenapa? Karena belum dibutuhkan untuk menambah masjid. Kalau mau namanya dalam fikih itu at-ta'addud fil Jumat, berbilang-bilangannya sholat Jumat. Kenapa? Ada 3 syarat dalam kitab Nihayatul Zain, dalam kitab pikiran ada 3 syarat. 1, karena jauhnya jarak antara wilayah dia dengan masjid yang sholat Jumat jauh Pak, sehingga dengan perjalanan jauh itu akan telat sholat Jumatnya. Kedua, karena ada permusuhan antar kampung. Kalau sholat di sana dibunuh loh, jangan. Yang ketiga, karena sudah tidak menampungnya satu masjid akan banyaknya jamaah. Nggak menampung Pak, boleh buat yang baru. Karena ada masalah tidak menampung. Kalau 3 ini nggak ada, maka nggak boleh mendirikan masjid baru. Karena pengen jadi masjid doang, tidak bisa. Dan masjid tersebut nggak boleh didahului oleh takbiratul ihramnya masjid yang lain. Kalau dia masuk khutbah, Allahu Akbar, Imam Allahu Akbar, maka masjid tersebut habis sholat Jumatnya sholat zuhur lagi. Kenapa? Karena masjid itu belum dibutuhkan untuk mendirikan sholat Jumat. Makanya saya bilang kalau nggak tahu nanya, gitu. Nanya boleh. Kalau hukum jangan boleh. Siapa yang nggak boleh mendirikan masjid? Itu namanya ustaz kagak ngaji. Kalau dia ngaji dijelaskan, gitu. Dasarnya ini, tapi dia tahu nih. Ada cuma ustaz ngasih tahu boleh aja, masih dilarang. Itu namanya ustadz nggak ngerti. Kalau ustadz ngerti nggak mau. Kalau dia mau nih, dia kumpul ustadz yang ngerti baca kitab, yang ngerti bahasa Arab, kumpulin. Bagaimana statusnya kalau kita sholat Jumat dalam kondisi kayak begini? Kalau ustadz yang bisa baca kitab ngasih referensi ini, nggak bisa, jangan. Ini mau wangkeng, tanya sama mereka. Kalau mereka bisa tunjukkan kepada saya dasar hadis bolehnya, referensi ada, saya kasih sejuta Pak. Ini dasar ini nih, referensi ini bisa dia 1 juta cash nih. Nggak ada yang bisa. Kedua Pak, emang kagak bisa baca kitab, menjadi mana dia?
Saya kasih juta langsung cash. Ini dasar Ustadznya boleh nih di masjid karena ini boleh, juta saya kasih. Tapi ada referensi kitabnya, kitab ini. Nah, ada. Karena nggak serak apa? Begitu, nggak ngerti hukumnya. Bukan sholat ya Pak, hukumnya. Kalau izin di masjid mah gampang, ya kan? Apa ke DMI, ya kan? Ke KUA, ya kan? Nah, gampang itu secara formalnya. Tapi hukum Islamnya ini, bagaimana hukumnya dari masjid, padahal masjid yang sekitar masih menampung, kalau gitu, nggak bisa. Saya yakin nggak bisa. Yang propaganda yang duguk banget di masjid nggak bisa ngasih dalil represi akan bolehnya memberikan masjid pada masjid yang lain masih muat untuk menampung. Paling 30% negara kerja udah tua. Lah kau isinya cuma 20 orang. Dia ngomong begini, kan ada mazhab yang lain. Saya bilang, kan boleh mazhab yang lain. Nah, kalau situ pakai mazhab yang lain, wudunya mazhab Syafi'iyah. Salatnya kayak Syafi'iyah. Kalau itu pakai gaya Maliki yang boleh kurang dari 40, wudu ente Syafi'iyah. Salat ente Syafi'iyah. Cara salatnya Syafi'iyah. Masalah makan Jumat ente nyari yang Malikiyah, tapi yang lainnya enggak Maliki. Kalau ente mau pakai Maliki, wudunya cara Maliki. Salatnya cara Maliki begitu. Ibadah Maliki itu namanya ngerti. Lah yang mau dipilih-pilih kan, itunya ngeles gitu kan. Lah jamaahnya cuma 20 orang misalnya. Syafi'iyah Namanya cari rusuh itu kan. hah? Cari rusuh. Iya, rusuh-rusuhan. Iya. Nyari apa dalil yang membuat mendukung dia. Ada orang ahli Alfiyah yang begitu juga. Orang Alfiyah itu rusuh dia bilang. Gak bisa ya, kudu ngerti dia. Ibunya lupa kayak enak doang. Enak juga. Iya, yang penting ada ya. Macam yang lain boleh. 3 juga boleh. Ada muadzin, ada khotib, ada yang dengerin, boleh Pak. Soal Jumat 3 orang. Tuh orang ngomong apa dia? Mengaji di mana? Ini aliran baru nih soal Jumat. 3 orang doang. Iya. Itu orang yang mengesahkan masjid kalau itu jamaahnya 20 orang. Dia sholat Jumat. Dia nggak sholat zuhur lagi, nggak sama. Kudu sholat zuhur. Kenapa? Lah kan kurang. Kan mazhab yang lain boleh, bodoh amat. Kalau gitu mah, kalau dibilang kan mazhab yang lain boleh, bodoh amat. Ya. Tanggung jawab untuk ngurus. Kalau dia kepada sholat zuhur, habis sholat Jumat, oh, sama. Tuh namanya hukum, bukan asal boleh doang. Dia nggak berpikir panjang. Sumber dayanya tidak ada. Sumber daya ngurusinnya itu. Suatu kesalahan. Ya, kelamaan lo ya. Nah, jadi sibuk Pak ya. Fil witri fin nisbi tsani min syahr Ramadana, dan pada akhir pada sholat witir pada separuh yang kedua dari bulan Ramadan. Berarti kalau witir biasanya malam ke-16 ya. Malam ke-16 kan itu kan witir. Biasa ditandai ketupat ya. Apa saya dulu pernah sih ini kok pada masak ketupat apa ya gitu ya. Ini kunut. Biasanya kalau kunut di kalangan Betawi tandanya makan ketupat. Hah? Orang kampung bilangnya ganti surah. Iya ganti surah, makan ketupat. Di sini enggak ya? Ada ya? Kemarin pakai ketupat. Hah? Dibikin. Kalau 15 ya. Iya. Ya kemarin nih bikin. Ya selalu bikin. Ya kemarin mah kagak, kemarin hari Kamis. Kemarin Rebo. Ramadan ya. Iya, itu mah adat aja ya. Apa? Kan bareng-bareng. Iya. Yang mau sedekah kan berpuasa, udah ngisi semurnya, ngisi nyumbang cepet, ya kan jadi banyak. Wa hayatuha wallahu a'lam bishawab. Jadi mah udah paham dah ya. Jadi nanti Bapak akan tahu mana hayat, mana abad. Jadi nanti Bapak nggak ada keraguan lagi. Andai kata hayat bagaimana, abad bagaimana. Ya. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shaghira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammina bil afiyati wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal awladana wa ala buyutina wa dzurriyyatina wa talamidina min ahli al-ilmi wal khair wa la tajanahum wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, ada yang boleh?